Seorang CEO hotel internasional yang terkenal perfeksionis, Tuan Jin, datang menjenguk bawahannya, Hana. Ia bahkan membawa banyak bahan makanan. Begitu masuk, ia kaget melihat tempat itu begitu sempit. Sementara itu, Hana tidak memperdulikannya dan langsung ke dapur. Ketika Hana keluar, ia melihat Tuan Jin sudah merapikan meja. Saat itu Tuan Jin berkata, "Aku punya kebiasaan saat makan. Bagiku, makan adalah urusan pribadi. Bagaimana bisa dilakukan bersama orang lain, sama seperti mandi, itu dilakukan seorang diri." Hana tidak menanggapi banyak. Ia hanya menyelesaikan makanannya lalu keluar ruangan. Hari berikutnya, Tuan Jin datang lagi dengan membawa spray. Di hari ketiga, ia bahkan menyiapkan piyama. Hingga suatu hari, Hana memasak hotpot dan langsung duduk di hadapan Tuan Jin. Lelaki itu mengingatkan, "Bukankah aku pernah bilang tidak makan dengan orang lain?" Hana hanya tersenyum dan menjawab, "Kadang aku bahkan tidak menganggap diriku manusia. Semuanya tergantung suasana hati, terserah kamu saja." Mereka pun makan bersama. Tetapi tiba-tiba keduanya merasa aneh. Ikan buntal yang mereka makan ternyata tidak diolah dengan benar. Mereka mulai berhalusinasi. Hana buru-buru mengambil payung, lalu mengajak Tuan Jin keluar untuk menghindari hujan. Di mata orang lain, tingkah mereka tampak aneh. Mereka masuk ke dalam bas untuk berlindung. Perlahan racun di tubuh Tuan Jin menghilang. Ia sempat ragu ingin membangunkan Hana, namun melihat senyum gadis itu, ia memilih menemaninya berhayal. Sejak itu, Tuan Jin mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Hana. Namun, ia khawatir perasaan itu bisa mengganggu pekerjaannya. Besoknya, ia tidak kembali ke hotel. Hana pun datang mencarinya. Sampai ke rumah Tuan Jin. Begitu masuk, ia melihat seorang wanita keluar dari dapur. "Dia koki pribadiku, sudah menemaniku 7 tahun, jelas Tuan Jin." Hana kecewa karena Tuan Jin tak pernah bercerita, lalu pergi dengan marah. Di hotel, Hana menunggu Tuan Jin menyusul, tapi ternyata, Tuan Jin justru membeli hotel tersebut dan memecat semua koki lama. Hana semakin kesal dan mulai berkemas. Saat itu Tuan Jin datang menjelaskan bahwa ia ingin menjadikan hotel ini berkelas internasional dan butuh koki kelas dunia. Namun pembicaraan mereka justru berubah menjadi soal pribadi. "Kamu tidak bisa menyukai masakan 2 orang sekaligus, kamu hanya boleh suka masakan 1 orang." Hana marah, membanting pintu, lalu pergi. Sejak saat itu, Tuan Jin semakin murung. Masakan dari koki setianya pun terasa hambar. Koki wanita itu akhirnya sadar, "Yang kamu butuhkan bukan lagi sekadar makanan. Kehadiranku sudah tidak berarti." Malam itu juga ia mengundurkan diri. Dalam kebingungan, Tuan Jin mencoba berbicara dengan ayahnya, namun hanya mendapat nasihat dingin soal pekerjaan. Ia pun bertekad tidak mau hidup seperti ayahnya. Ia segera mencari Hana, tetapi gadis itu justru lari darinya. Mengetahui Tuan Jin yang perfeksionis, Hana berlari ke pasar. Meski begitu, Tuan Jin tetap mengejarnya. Di sana ia berkata, "Aku selalu mengira lebih suka makan sendirian, tapi setelah bertemu kamu, aku sadar sebenarnya aku hanya butuh seseorang yang menemaniku." Hana bertanya, "Kalau suatu hari aku tidak bisa memasak lagi, apakah kamu masih akan menyukaiku?" "Aku tidak tahu, tapi bagiku kamu tetap istimewa." Bersama Hana, Tuan Jin akhirnya mengerti bahwa sendirian mungkin terasa aman, tapi bersama orang yang kita cintai, hidup bisa lebih berarti.